Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 21.054 spesimen. Sehingga total yang telah kami periksa sampai dengan saat ini adalah 915.482 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan hasil positif sebanyak 1.607 orang, sehingga total kasus positif akumulatif sampai dengan saat ini adalah 63.749 orang. Kasus sembuh dilaporkan sebanyak 886 sembuh, sehingga totalnya menjadi 29.105 sembuh. Sedangkan kasus meninggal yang kita catat hari ini ada 82, sehingga totalnya menjadi 3.171 orang. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kawan belajar tentunya sering mendapatkan update informasi tentang kasus penyebaran virus corona di Indonesia, seperti pada tayangan tadi. Dari tayangan tersebut, kita memperoleh informasi yang berupa data, yaitu data orang yang positif tertular virus corona, pasien yang sembuh, serta pasien yang meninggal dunia. Informasi tentang penyebaran virus corona di Indonesia adalah contoh dari data. Masih banyak sekali contoh data yang ada di sekitar kita. Mau tahu lebih lanjut tentang contoh data dan bagaimana cara kita menyajikan data agar lebih menarik dan komunikatif? Yuk ikuti pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Hai kawan belajar, jumpa lagi dengan Ibu Rika. Kali ini kita akan belajar statistika tentang penyajian data. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram dengan benar. Di awal video ini telah diberikan contoh data, yaitu tentang penyebaran virus corona di Indonesia. Contoh lain dari data dalam kehidupan kita sehari-hari adalah data nilai, data berat badan, data tinggi badan, data jenis pekerjaan, data jumlah penduduk, data hobi, dan lain sebagainya. Langkah pertama sebelum penyajian data adalah pengumpulan data. Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, angket atau kuesioner. Yang ketiga, survei. Yang keempat, observasi atau pengamatan. Dan yang kelima, literasi dari sumber referensi. Agar data lebih mudah dipahami pembaca dan lebih komunikatif, maka data dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Perhatikan contoh berikut. Data di samping dinyatakan dalam bentuk tabel. Selain tabel, data dapat disajikan dalam bentuk diagram. Di antaranya adalah diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Sebagai contoh, yuk kita ke kebun Paman Ahmad untuk melihat tanaman apa saja yang ada di sana. Dari hasil pengamatan, kita melihat ada 4 jenis tanaman di kebun Paman Ahmad, yaitu apel, pisang, pepaya, dan mangga. Apel sebanyak 1 pohon, pisang sebanyak 4 pohon, mangga sebanyak 3 pohon, dan pepaya sebanyak 2 pohon. Data yang telah kita kumpulkan dapat kita sajikan dalam bentuk tabel dan diagram berikut ini. Untuk tabel, kolom sebelah kiri adalah nama tanaman dan kolom sebelah kanan adalah banyaknya pohon. Hampir sama dengan tabel, bedanya pada diagram gambar atau piktogram, kolom banyaknya pohon dilambangkan dengan gambar tertentu. Dalam hal ini adalah gambar pohon. 1 pohon melambangkan 1 tanaman. Sesuai dengan namanya, diagram batang digambarkan dalam bentuk batang. Garis horizontal untuk nama tanaman, sedangkan garis vertikal untuk banyaknya pohon. Ketinggian batang tergantung pada frekuensinya. Sebagai contoh, pisang berada pada ketinggian 4 karena banyaknya pisang di kebun Paman Ahmad adalah 4 pohon. Berbeda dengan batang, pada diagram garis digambarkan dengan garis yang diawali dengan meletakkan titik pada setiap data.
Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis. Sebagai contoh, kita dapat mengetahui bahwa banyaknya mangga di kebun Paman Ahmad adalah 3 pohon. Untuk contoh yang kedua, kita akan melihat daftar nilai matematika saat pembelajaran daring di kelas 6 seperti contoh berikut. Berikut ini daftar nilai harian matematika di kelas 6. Jika kita amati, rentang atau kisaran nilai dari 24 siswa adalah 7, 8, dan 9. Kita akan menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Setelah kita amati dan kita hitung, banyak siswa yang mendapatkan nilai 7 adalah 4 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 8 sebanyak 12 orang dan siswa yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 8 orang. Dari data tabel tersebut, kita akan dengan mudah membuat diagram gambar sebagai berikut. Untuk data frekuensi besar, kita dapat menggunakan satu gambar untuk mewakili beberapa objek. Untuk data nilai ini, satu gambar mewakili 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 sebanyak 4 orang, sehingga dilambangkan satu gambar. Siswa yang mendapatkan nilai 8 sebanyak 12 orang, sehingga dilambangkan 3 gambar. Dan siswa yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 8 orang, sehingga dilambangkan 2 gambar. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Caranya sama seperti contoh yang pertama. Garis horizontal untuk nilai dan garis vertikal untuk banyaknya siswa. Kita buat batang dengan ketentuan nilai 7 sebanyak 4 orang, nilai 8 sebanyak 12 orang, dan nilai 9 sebanyak 8 orang. Membuat diagram garisnya juga sama dengan contoh yang pertama. Terlebih dahulu kita membuat titik 7,4, 8,12, dan 9,8. Titik 7,4 artinya siswa yang mendapatkan nilai 7 sebanyak 4 orang. Demikian juga untuk titik yang lain. Langkah terakhir kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi garis. Nah, bagaimana kawan belajar? Asyik kan belajar statistika hari ini? Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.